Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tata tulis karya ilmiah dan seminar tentang kurangnya pelayanan housekeeping terhadap tamu, khususnya bagian room attendant. Yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Afriani Agustin sebagai moderator, Rizky Nurzamil Putra, Suci Rafiza Herman, Rike Ratnadila, Yetri, Rahmat Ismail, Zimak Maliki, Silvani Oktavia, Nabil Mahadika, dan Muhammad Rafi Syah Putra. Untuk materi pertama saya bacakan sendiri, pengertian dan ruang lingkup. Pengertian housekeeping. Housekeeping atau tata graha adalah bagian dari departemen yang mengatur atau menata peralatan, menjaga kebersihan, melaporkan kerusakan, dan memberi dekorasi dengan tujuan agar hotel tersebut tampak rapi, bersih, menarik, dan menyenangkan bagi para tamu. Pengertian linen. Linen merupakan salah satu perlengkapan kamar tamu hotel yang terbuat dari kain yang dibutuhkan untuk memperindah ruangan di hotel. Pengertian pendistribusian. Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan dan dikonsumsi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Nurzamil. Kepada Rizky. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup housekeeping. Section housekeeping terbagi 3, yaitu public area. Public area adalah seksi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, dan kenyamanan seluruh area hotel, baik yang ada di luar gedung hotel maupun di dalam gedung hotel. Antara lain lobby area, restoran, meeting room, dan fasilitas untuk karyawan hotel. Yang kedua, room attendant adalah seksi yang mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan dan menjaga kebersihan, kerapian, dan kelengkapan kamar tamu. Di sini fungsi room attendant sangat penting, sebab kamar yang mau dihuni oleh tamu harus terasa nyaman. Yang ketiga, laundry. Laundry adalah seksi yang mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan linen-linen yang bersih untuk keperluan kamar, restoran, dan meeting room. Di sini laundry harus menyiapkan linen bersih pada saat room attendant mau melakukan make up room. Selanjutnya, pelayanan laundry meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pencucian linen yang dipergunakan di food and beverage, yaitu tablecloth, napkin, dan table mat. Yang kedua, pencucian linen yang dipergunakan di kamar-kamar, yaitu set, pillowcase, blanket, towel, dan bed cover. Yang ketiga, pencucian seragam semua karyawan yang meliputi jas, kemeja, celana, baju, kok apron, dan lain-lainnya. Yang keempat, cucian tamu hotel atau guest laundry, yaitu pakaian-pakaian tamu yang menginap di hotel. Linen dan uniform. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mail. Ya. Linen dan uniform. Seksi yang bertanggung jawab untuk mengelola sirkulasi dan penyediaan seluruh linen dan uniform karyawan. Gardener, seksi yang bertanggung jawab untuk memelihara tanaman baik di dalam maupun di luar hotel. Menurut Bokyono dalam kurung 2006.97 tutup kurung mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab gardener adalah yang A, bertanggung jawab terhadap pemeliharaan tanaman yang ada di hotel, yang B, melaporkan pekerjaan kepada garden supervisor atau di hotel sedang garden di bawah publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi. Kepada Raffi dipersilahkan. Kemudian C, plastok linen section di housekeeping. Kata plastok juga digunakan dalam menentukan jumlah persediaan linen di kamar hotel. Kata plastok merupakan kalipatan jumlah linen seperti spray, handuk, sarung bantal, selimut, dan lain-lain yang diperlukan untuk seluruh kamar. Minimal perlengkapan linen yang harus dimiliki oleh suatu hotel dalam operasinya adalah 3, yaitu terpasang,
parkotor, dan persiapan pakaian. Adapun pastok di Hotel Danau Toba Internasional Medan hanya memiliki 2 per dengan asumsi. Yang pertama, per terpasang dan par kosong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yetri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu yang D, jenis-jenis linen. Ada beberapa jenis linen, yaitu yang pertama linen kamar tidur yang terdiri dari spray, pillowcase, selimut, bed cover, dan tilam kasur. Yang kedua yaitu linen kamar mandi yang terdiri dari handuk mandi, handuk tangan, handuk muka, dan alas kaki. Yang ketiga yaitu linen restoran yang terdiri dari taplak meja, guest napkin, tricloth, dan service napkin, dan sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Suci. Kepada Suci. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Pelayanan kamar yang diberikan oleh hotel harus sangat baik dan harus selalu perhatikan. Teman yang bertanggung jawab penuh dalam hal ini adalah khususnya di section room attendant. Karena jika terjadi komplain di bagian ini akan sangat berpengaruh untuk hotel dan tingkat hunian hotel. Oleh karena itu, maka supervisor harus sangat memperhatikan SOP yang diterapkan oleh room attendant berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan sistematis kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada dua ini. Itu kerangka pelayanan housekeeping terhadap tamu khususnya di bagian room attendant terbagi menjadi 2, mulai dari standar operasional prosedur hingga sistem kerja room attendant. Next. Itu pertanyaan peneliti. H0-nya tidak terdapat komplain tamu terhadap kurangnya pelayanan yang diberikan oleh housekeeping khususnya room attendant, dan HA-nya terdapat komplain tamu terhadap kurangnya pelayanan yang diberikan oleh housekeeping khususnya room attendant. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Dan data ini diperoleh dari analisis serta interpretasikan sesuai dengan tujuan dan pertanyaan peneliti telah dikemukakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silvani. B. Variabel. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini antara lain terdiri dari 2. Pertama, housekeeping. Housekeeping atau tata graha adalah bagian dari departemen yang mengatur atau menata peralatan, menjaga kebersihan, melaporkan kerusakan, dan memberi dekorasi dengan tujuan agar hotel tersebut tampak rapi, bersih, menarik, dan menyenangkan bagi para tamunya. Kedua, room attendant. Room attendant adalah seksi yang mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan dan menjaga kebersihan, kerapian, dan kelengkapan kamar tamu. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabil. Ya, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan. C. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas individu-individu atau orang yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2008-115, dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh pihak yang tergabung di dalam Departemen Housekeeping dan beberapa tamu yang menjadi narasumber dalam penelitian. Karakteristik populasi pada penelitian ini dijelaskan berdasarkan dari cara kerja pelayanan karyawan Departemen Housekeeping. 2. Sampel. Menurut Sugiono 2008-118, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan yang ada pada populasi yang ingin diteliti. Jika populasi tersebut besar, jadi peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhannya. Pada penelitian ini, untuk sampelnya adalah beberapa karyawan housekeeping, khususnya pada bagian room attendant. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Malik. Kepada Malik.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu D. Teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penyusunan data ini menggunakan 4 cara berikut merupakan uraian yang digunakan. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, kuesioner. Yang kedua, teknik analisis data. A. Data primer. Menurut Hasan 2002, data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. B. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Kembali ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rike. Selanjutnya, abstrak. Departemen Housekeeping merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan tamu yang dilakukan melalui kebersihan. Housekeeping Departemen melalui room attendant mempunyai peran yang cukup penting terhadap tingkat hunian kamar, room occupancy, dan tingkat kepuasan tamu. Karena room attendant bertanggung jawab atas pelayanan tamu selama tamu tinggal di hotel dan mengusahakan tamu dapat terkesan setelah meninggalkan hotel, serta kembali lagi untuk menggunakan fasilitas hotel. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.